Shalom, apa kabar kepada seluruh mahasiswa dimanapun kalian berada? Kembali lagi dengan saya, Bu Bel Sipangkei, dalam mata kuliah Fundamental of Nursing Assessment. Baiklah, pada pertemuan kita yang terakhir ini, kita akan membahas dua topik terakhir yang merupakan dua bagian terakhir pada pola Gordon. Ya, jadi dua pola ini yaitu pola peran dan hubungan dan juga pola nilai atau kepercayaan ini merupakan pembahasan terakhir dalam kita mempelajari tentang pengkajian Gordon. Ya, jadi nanti di form juga mungkin urutannya agak sedikit berbeda, tetapi dua pola ini merupakan bagian yang sangat penting juga dalam kita mengkaji pasien yang datang atau berobat ke rumah sakit. Baik, kita akan bahas dua pola ini untuk menutup topik pembelajaran kita di mata kuliah FNA ini. Subcapaian pembelajaran mata kuliah di dua topik yang terakhir ini tidak jauh berbeda dengan subcapaian pembelajaran mata kuliah di topik-topik pengkajian sebelumnya, yaitu di mana kita akan mengidentifikasi komponen data subjektif dan objektif dalam pengkajian pola peran dan hubungan, kemudian akan mengidentifikasi komponen data subjektif dan objektif dalam pengkajian pola nilai atau kepercayaan, menguasai teknik dan prosedur pengkajian pola peran dan hubungan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok, dan menguasai teknik dan prosedur pengkajian pola nilai atau kepercayaan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok. Jadi, kita akan membahas sesuatu yang sama dengan topik-topik yang sebelumnya, yaitu berhubungan dengan mengkaji data subjektif dan objektif dari pasien yang kita rawat, dan juga bagaimana cara kita mengkaji sesuai dengan pola yang kita maksudkan. Nah, apa sih itu pola peran dan hubungan? Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita lihat terlebih dahulu tentang kenapa sih perawat harus belajar, harus memahami tentang pola peran dan hubungan ini. Nah, kita ketahui bersama bahwa mungkin kalian sudah mempelajari ini sebelumnya, mungkin waktu SMP, SMA, bahwa salah satu makhluk hidup di dunia ini, yang hidup di dunia ini adalah manusia. Ya, dan manusia ini adalah kategori makhluk yang akan bersosialisasi dengan banyak orang atau akan berhubungan dengan banyak orang sehingga dibilang sebagai makhluk sosial, ya. Nah, sebagai seorang atau sebagai makhluk sosial, manusia itu harus memiliki yang namanya dukungan sosial, ya. Karena kita tahu bersama bahwa manusia itu tidak bisa hidup seorang diri saja. Ya, dia pasti akan bergantung dengan orang-orang yang ada di sekitar dia, atau dia membutuhkan orang-orang yang berada di sekitar dia dalam dia melakukan banyak aktivitas. Ya, jadi kenapa disebut sebagai makhluk sosial? Ya karena itu dia membutuhkan dukungan dari sosial orang-orang yang ada di sekitar dia dalam dia menjalankan proses kehidupan dia. Nah, apa hubungannya dengan keperawatan? Ternyata keperawatan itu memainkan peran penting dalam meningkatkan dukungan sosial ini, baik antara individu dan keluarga. Kenapa dibilang seperti itu? Atau saat apa sih perawat memainkan peran penting dalam dukungan sosial? Nah, kita ingat bahwa pasien-pasien yang kita rawat di rumah sakit, tidak semuanya itu mereka mendapatkan dukungan sosial dari keluarganya. Bahkan ada mereka yang datang berobat sendiri, atau mungkin hanya diantar oleh keluarganya. Nah, disitulah perawat memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan dukungan sosial atau menggantikan posisi dukungan-dukungan sosial di luar rumah sakit supaya pasien merasa bahwa dia tetap mendapatkan dukungan sosial ini. Ya, mungkin ada juga pasien-pasien yang pada saat mereka sakit, banyak keluarga yang mendampingi, banyak keluarga yang datang berkunjung.
tetapi lingkupnya menjadi sangat kecil. Dan kita sebagai perawat yang merawat pasien 1 kali 24 jam, kitalah yang akan intens bertemu dengan pasien setiap saat. Untuk itu, posisi kita sebagai seorang perawat bisa menggantikan dukungan-dukungan sosial di luar sana pada saat pasien berada di rumah sakit. Ya, nanti kita akan lihat bentuknya seperti apa sih dukungan-dukungan sosial yang harus dan akan kita berikan kepada seorang pasien. Nah, berhubungan dengan pola peran dan hubungan dan juga dukungan sosial yang Ibu sampaikan di awal tadi, kita akan melihat terlebih dahulu tentang keluarga. Ya, kenapa keluarga yang dibahas terlebih dahulu? Karena dukungan sosial yang dialami atau dirasakan oleh seorang individu, baik yang sehat maupun yang sakit, itu semuanya bermula dari keluarga. Ya, berawal dari keluarga atau yang paling terdekat itu adalah keluarga. Ya, apa sih itu keluarga? Keluarga adalah sekelompok manusia terdiri dari 2 orang atau lebih yang berhubungan secara kelahiran, pernikahan, atau adopsi dan tinggal bersama. Ya, jadi keluarga itu adalah sebuah kelompok kecil, ya, yang terdiri dari beberapa manusia dan memiliki ikatan khusus. Ya, jadi bukan orang di luar. Jadi mereka yang disebut keluarga adalah memiliki ikatan khusus, baik kelahiran, adanya pernikahan atau adopsi, dan biasanya mereka tinggal bersama. Keluarga adalah kunci institusi sosial yang mengajarkan perilaku sosial kepada keturunannya. Misalnya mengajarkan anak berinteraksi dengan orang lain. Nah, dari keluarga ini kita bisa dibilang adalah tempat sekolah kita pertama. Ya, disitulah kita diajarkan bagaimana cara berperilaku, bagaimana cara bersikap yang baik, bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu semua kita dapatkan awal mulanya dalam keluarga. Ya. Fungsi keluarga bergantung pada struktur organisasi dari keluarga. Tentunya ya, kalau dalam struktur organisasi mungkin ada ketua, ada wakil ketua, sekretaris, bendahara. Nah, kalau dalam keluarga yang dibilang struktur organisasi itu seperti apa? Berarti ada bapak, ada ibu, ada anak ya, dan mereka semua itu memiliki fungsi dan peran yang berbeda-beda. Ya, tentunya kalau bapak, ya dia berperan sebagai seorang kepala keluarga. Kalau dia sebagai ibu, dia memiliki tanggung jawab yang berbeda, mungkin merawat anak, memasak, membersihkan rumah, mungkin seperti itu ya. Jadi dapat kita lihat jelas bahwa peran dalam masing-masing struktur keluarga itu akan berbeda. Nah, melayani dan memenuhi kebutuhan anggota dengan berbagai peran dan tanggung jawab dari setiap anggota keluarga. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, seorang bapak keluarga itu dia memiliki tanggung jawab dan peran sebagai seorang bapak. Ya, akan berbeda dengan peran atau tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang anak. Nah, itulah sebabnya kenapa dalam konteks pola Gordon ini kita harus belajar tentang peran. Pasien yang kita rawat di rumah sakit itu akan berada pada posisi macam-macam peran. Mungkin akan ada yang berperan sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai adik, sebagai kakak. Jadi pada saat dia sakit di rumah sakit, tentunya peran ini juga akan bermasalah, di mana dia tidak dapat melakukan peran dia semestinya karena dia sakit. Ya, itulah sebabnya kenapa kita atau pasien yang kita rawat harus mengerti peran kita itu dalam keluarga ini seperti apa. Karena biasanya ada beberapa pasien yang datang ke rumah sakit merasa perannya menjadi terganggu atau peran dia menjadi rusak. Peran dia tidak dapat dia lakukan karena dia sedang sakit. Ya, untuk itu kita harus memahami konteks keluarga. Mungkin kalian juga masing-masing di rumah
memiliki peran ya dalam keluarga. Berperan sebagai apa? Berperan sebagai seorang anak misalnya. Nah, selanjutnya kita akan lihat bentuk-bentuk dari struktur keluarga. Seperti yang Ibu sampaikan tadi di awal bahwa struktur keluarga itu biasanya ada bapak, ada ibu, ada anak ya. Nah, ternyata struktur keluarga itu bukan hanya sekedar dibilang terdiri dari bapak ibu. Ternyata struktur keluarga itu ada macam-macamnya juga ya. Yang pertama ada namanya extended family. Apa sih extended family? Extended family itu adalah keluarga besar tinggal di dalam satu rumah atau tinggal berdekatan. Jadi yang dibilang sebagai extended family ini biasanya dalam satu rumah itu tinggal ada bapak, ada ibu, kemudian ada anak-anaknya, ada kakek neneknya, kemudian ada tante dan omnya, kemudian ada tante dan omnya ini juga mungkin memiliki anak. Selanjutnya ada keluarga lainnya pula yang tinggal dalam satu rumah atau mungkin berdekatan. Nah, itu sebagai sebuah keluarga yang besar ya, dan mereka tinggal dalam satu rumah atau berdekatan. Jadi itulah yang disebut sebagai extended family. Kemudian ada juga namanya nuclear family. Nah, nuclear family ini adalah keluarga inti. Siapa keluarga inti? Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari satu bapak, satu ibu, kemudian ada anak-anaknya, tergantung dari berapa jumlah anak mereka. Nah, itulah yang disebut sebagai keluarga inti. Jadi, hanya satu keluarga saja. Kalau tadi extended family mungkin terdiri dari beberapa keluarga ya, karena ada kakek, ada nenek, ada tante, ada om, ya, kemudian ada juga ponakan-ponakan, mungkin seperti itu. Nah, berbedanya dengan nuclear family itu hanya keluarga inti saja. Jadi hanya ada satu keluarga. Itu disebut sebagai nuclear family. Kemudian ada juga namanya nuclear dyads. Nah, kalau nuclear dyads ini adalah pernikahan tanpa anak. Jadi hanya terdiri oleh bapak dan ibu. Bisa dibilang tidak bisa dibilang bapak dan ibu karena mereka mungkin belum punya anak ya. Jadi seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dipersatukan dalam pernikahan, tapi mereka belum memiliki anak ya, belum dikaruniai seorang anak. Nah, itu disebut sebagai nuclear dyads. Jadi pernikahan tanpa anak. Kemudian ada juga yang disebut sebagai blended family. Nah, blended family ini adalah keluarga tiri. Keluarga tiri ini macam-macam. Bisa ibu tiri, ada bapak tiri, atau anak tiri. Ya, jadi tinggal tergantung siapa yang berada pada posisi keluarga tiri dalam sebuah keluarga. Ya, jadi kalau misalnya ada keluarga tiri yang tinggal bersama, nah itu sebagai blended family. Kemudian ada juga yang disebut sebagai cohabitating family. Nah, cohabitating family ini adalah individu tanpa hubungan keluarga yang tinggal bersama. Nah, mungkin biasanya kalian nanti kalau udah datang ke asrama, tinggal bersama di UPH, itu akan merasa sebagai satu keluarga UPH misalnya, atau satu keluarga FON UPH. Nah, kalian itu dianggap sebagai satu keluarga, tetapi sebenarnya tidak memiliki hubungan keluarga. Tidak memiliki hubungan keluarga artinya tidak ada hubungan kelahiran, tidak ada hubungan pernikahan, tidak ada hubungan misalnya diadopsi, tetapi kalian tinggal bersama. Atau mungkin biasanya kalau kalian tinggal di rumah saudara, ya, atau mungkin biasanya kalau di perkotaan, kalian misalnya ada istilah yang, oh saya mau ngekos nih di kota karena misalnya kuliah saya jauh dari rumah tempat tinggal. Nah, itu biasanya kan kita tinggal pada orang lain yang bukan keluarga kita, tapi sudah kita anggap sebagai keluarga. Nah, itu sebagai cohabitating family. Jadi ini adalah bentuk dari struktur keluarga. Jadi ternyata struktur keluarga itu bukan hanya semata-mata terdiri dari bapak, ibu, dan anak, tidak. Yang dibilang sebagai keluarga itu ada macam-macam, ya. Mulai dari extended family sampai cohabitating family itu masih masuk sebagai keluarga atau kategori keluarga. Nah, selanjutnya kita lihat tentang genogram.
Nah, sebelum Ibu mau menjelaskan apa itu genogram, mungkin kalian di form pengkajian pola Gordon yang sudah kalian pakai ya dari minggu pertama mungkin sampai minggu ini, dan juga di panduan pengisian form pengkajian Gordon, kalian menemukan ada satu diagram atau ada satu gambar yang mungkin kalian masih bingung, apa sih gambar ini tujuannya untuk apa? Nah, jadi gambar itu adalah namanya genogram, ya. Kenapa kita harus belajar tentang genogram? Nanti kita akan lihat. Jadi genogram ini adalah bagian yang umum dari pengkajian pola Gordon ini. Kalau kalian ingat pada pengkajian metabolik, khususnya sistem pencernaan, ada satu bagian yang Ibu katakan waktu itu adalah bagian umum dari pengkajian pola metabolik sistem pencernaan, yaitu salah satunya adalah pengukuran tinggi badan dan berat badan. Nah, kalau pada pola peran dan hubungan ini, bagian umumnya adalah genogram inilah. Ya, begitupun mungkin kalau kalian selama ini sudah belajar tentang tanda-tanda vital. Nah, pengukuran tanda-tanda vital itu bukan hanya berfokus pada satu sistem, bukan hanya berfokus pada satu pola saja, tetapi bisa kita temukan di beberapa tempat di mana kita harus mengisikan tanda-tanda vital. Nah, kalau di pola peran, genogram ini mungkin seperti tinggi badan dan berat badan, dan juga tanda-tanda vital. Jadi ini adalah bagian dari pola peran dan hubungan, tetapi dia posisinya tidak digabungkan dengan pola peran dan hubungan, tetapi dimasukkan dalam kategori yang umum di bagian atas, kalau pada form pengkajian kalian. Ya. Nah, apa itu genogram? Genogram adalah sebuah alat yang digunakan oleh terapis keluarga untuk menganalisis struktur keluarga melalui identifikasi bentuk keluarga, hubungan, dan riwayat kesehatan keluarga. Jadi, genogram ini adalah sebuah alat atau panduan yang digunakan kepada siapapun yang melakukan pengkajian. Dalam hal ini, pengkajian ini paling banyak dilakukan oleh perawat. Nah, dengan genogram ini kita dapat melihat bentuk keluarga dari pasien yang kita rawat ini seperti apa sih? Dia masuk dalam struktur keluarga yang mana? Extended kah? Nuclear family? Atau dia masuk dalam blended family? Atau ada cohabitating family? Nah, dari sini kita akan kelihatan ya, dari genogram ini kita akan lihat hubungan dia dengan keluarga yang lain, peran dia di keluarga itu sebagai apa, ya. Dan dari genogram ini pun kita dapat melihat riwayat kesehatan dari keluarga. Kemudian, usia anggota keluarga, pekerjaan, status kesehatan, perkawinan, sifat hubungan, kekuatan, dan kualitas ikatan hubungan digambarkan dalam grafik. Jadi, genogram ini berbentuk grafik yang menggambarkan adanya usia keluarga di situ akan kita tuliskan. Kelihatan juga status perkawinannya seperti apa. Jadi di situ akan kelihatan melalui genogram ini. Seperti apa gambar genogram? Kita lihat. Nah, inilah bentuk dari genogram. Ya, mungkin kalian juga udah lihat ya di form pengkajian pola Gordon itu, ini sebenarnya gambar apa sih? Nah, di sini kalian perhatikan dulu bahwa genogram ini akan berbeda pada masing-masing pasien, ya. Akan sangat berbeda pada masing-masing individu. Di sini Ibu kasih catatan, genogram ini harus sesuai dengan kasus, ya. Sesuai dengan kasus atau sesuai dengan pasien yang kita rawat. Misalnya juga pada kasus-kasus tertentu, misalnya pasien memiliki penyakit keturunan, adanya penyakit keluarga, atau adanya penyakit menular. Nah, di sini ada tanda-tanda khusus. Kemudian, genogram dibuat dalam 3 generasi. Dan posisi yang paling akhir itu adalah pasien yang kita rawat. Jadi, kalau misalnya pasien itu berada pada posisi dia sebagai seorang anak, berarti genogram yang digambarkan itu adalah
kedua orang tuanya, ya, kedua orang tuanya, dan di atas orang tuanya, yaitu kakek nenek. Ya, jadi harus 3 generasi, dan generasi yang paling bawah atau posisi klien itu berada pada generasi yang paling bawah. Nah, berikut juga adalah simbol-simbol genogram. Kalau membuat genogram atau membuat grafik ini, ada simbol-simbol tertentu yang kita gunakan. Jadi, kalau bentuknya kotak, ya, atau ya kotak persegi, itu berarti berjenis kelamin pria atau laki-laki. Kalau perempuan atau wanita itu bentuknya adalah bulat, ya. Kemudian, kalau misalnya wanita kembar satu telur, di sini maksudnya kembar yang keluar dari rahim yang sama atau ibu yang sama, ya, dalam artian sini berarti dibuat 2 garis, kiri kanannya sama-sama bulat kalau dia berjenis kelamin perempuan atau wanita. Kalau misalnya dia berjenis kelamin laki-laki, berarti 2 garis yang sama dengan bentuknya kotak, bukan bulat, ya. Nah, kalau misalnya pasien memiliki hubungan yang cerai atau putus hubungan, berarti garis yang menghubungkan antara kedua itu harus diberi 2 garis, ya, supaya kita tahu bahwa mereka udah cerai atau udah tidak ada hubungan lagi, ya, dalam artian pernikahan itu diberi garis 2. Kemudian kalau misalnya sudah meninggal, diberikan tanda X atau diberikan tanda silang di bentuk maupun laki-laki atau perempuan, tergantung siapa yang meninggal, berjenis kelamin apa yang sudah meninggal. Nah, itu tulis X atau digambarkan X di dalam simbol, kedua simbol tersebut. Kemudian kita harus memberikan juga tanda bagi orang yang tinggal serumah. Ini tidak harus bulat, jadi disesuaikan saja. Kalau kalian lihat contoh yang di samping kanan, di situ kan ada garis yang tidak beraturan, yang menggambarkan bahwa mereka ini adalah orang yang tinggal satu rumah, ya, yang saat ini tinggal satu rumah. Nah, kemudian ini ada juga garis yang menghubungkan 2 simbol tetapi agak tebal, ya. Garisnya agak tebal, itu mengartikan bahwa orang yang terdekat, ya, mereka adalah orang yang paling terdekat. Kemudian ada anak panah yang menunjukkan bahwa inilah pasien yang kita rawat, posisi pasien yang kita rawat, ya, posisi pasien yang kita rawat ditandai dengan anak panah seperti ini. Kemudian di dalam kotak dari pasien yang kita rawat, kita harus tuliskan usia atau umur dari klien tersebut. Ya, jadi kalau misalnya pasien yang kita rawat berusia 45 tahun, berarti di dalam kotak itu harus ada usianya. Ya, jadi mau kotak, mau bulat, tergantung dari jenis kelamin dari pasien yang kita rawat. Nah, itulah yang kita harus tuliskan usianya. Ya, nah jadi di sini ada contoh di samping kanan. Pasien berarti kan berada di posisi paling terakhir. Nah, kalau mau dilihat dari genogram ini, berarti pasiennya ini adalah seorang anak, ya, tidak menikah, ya, atau belum menikah, berjenis kelamin laki-laki atau pria, berusia 45 tahun. Nah, pasien ini berarti memiliki seorang kakak atau 2 bersaudara. Betul ya? Sebagai seorang adik dia. Berarti dia adik, memiliki seorang kakak, dan mereka hanya 2 bersaudara. Nah, di atasnya itu adalah orang tuanya, ibu dan bapak, karena di sini kan ada yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan di atasnya. Berarti itu adalah ibu dan bapaknya, dan ini adalah orang yang terdekat. Ya. Nah, di atasnya itu adalah berarti kakek dan neneknya yang paling atas. Oke? Ada kakek dan neneknya, dan mereka yang tinggal serumah berarti siapa-siapa? Ada neneknya, bapak ibunya,
sama kakaknya. Ya, jadi jelas ya bahwa inilah bentuk genogram dari pasien tersebut. Nah, di sini juga bisa digambarkan misalnya kakek dan neneknya itu kan memiliki beberapa anak. Bisa kalian gambarkan juga lebih panjang. Jadi om dan tantenya dari pasien itu kan biasanya ada banyak, bisa. Dan bisa juga digambarkan dari kakek dan neneknya dari bapaknya ataupun kakek dan neneknya dari ibunya. Jadi tergantung kalian mau gambarkan seperti apa. Kalau mau dipersingkat juga bisa, yang penting jelas. Ya. Nah, kenapa hubungannya dengan penyakit keturunan atau penyakit keluarga itu apa sih, Bu? Nah, kalau di genogram contoh yang ini, berarti kan di sini belum ada yang meninggal sebenarnya. Karena tidak ada yang diberikan tanda X ya atau tanda silang. Nah, jadi di sini bisa diartikan bahwa pasien ini tidak memiliki penyakit keturunan atau penyakit keluarga. Karena belum tergambarkan ada keluarga yang meninggal. Nah, kalau misalnya ada keluarga yang meninggal, nah di situ kita bisa identifikasi atau kita kaji. Misalnya kalau kakeknya udah meninggal, kakeknya ini meninggal karena apa? Oh, ada penyakit jantung, ada penyakit hipertensi, ada penyakit diabetes mellitus. Nah, itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa pasien ini pasti memiliki resiko yang tinggi akan mengalami penyakit tertentu atau penyakit yang dialami mungkin oleh kakek atau neneknya. Ya, itulah fungsinya genogram. Supaya kita tahu garis keturunan dari pasien tersebut kira-kira seperti apa dan apakah mereka memiliki penyakit keturunan atau bawaan dari keluarga dia sebelumnya. Oke, sampai di sini bisa dimengerti ya. Cukup jelas bagaimana cara menggambarkan genogram tersebut. Nah, di pertemuan kita yang terakhir ini, Ibu mau kalian menggambarkan genogram keluarga kalian masing-masing, dan ini sebagai tugas. Ya, menggambarkan genogram ini posisinya adalah kalian itu sebagai pasien. Ya, kalian, masing-masing kalian mahasiswa dalam keluarga kalian, kalian berada pada posisi pasien. Silakan tugas ini kalian kerjakan dengan membuat genogram masing-masing keluarga kalian. Jadi, kalau kalian berperan sebagai seorang anak, berarti silakan kalian gambarkan genogram bapak ibu kalian dan juga kakek dan nenek kalian. Ya, atau mungkin ada kalian yang berperan ada yang kembar. Nah, berarti harus digambarkan ya posisi kembarnya seperti apa. Karena kalian berada pada posisi pasien, berarti usia kalian harus tercantum dalam kotak. Ya, apakah kalian laki-laki atau perempuan, sesuaikan. Nah, tugas membuat genogram ini kalian buat di jam mata kuliah FNA, khususnya kelas lecture. Ya, di hari Rabu dari jam 1 siang sampai jam 4 sore Ibu tunggu. Ya, jadi ini adalah tugas masing-masing individu dan akan Ibu ambil sebagai absensi kalian. Jadi, tugas ini harus dikerjakan di hari jadwalnya kelas lecture. Silakan gambarkan genogram kalian masing-masing dengan posisi kalian sebagai pasien. Ya, oke, sampai sini bisa dimengerti ya. Tolong tugas ini dikerjakan. Selanjutnya kita masuk pada pola yang kedua, yaitu adalah pola nilai dan kepercayaan. Ya, jadi selain kita menilai pola peran dan hubungan, nilai dan kepercayaan juga menjadi salah satu aspek yang penting untuk kita kaji. Ya, jadi ini adalah juga pola yang paling terakhir yang kita harus kaji di pola Gordon. Apa itu nilai atau kepercayaan? Nilai merupakan konsep yang dibentuk akibat dari penampilan kehidupan keluarga, teman, budaya, pendidikan, pekerjaan, dan istirahat. Nilai berhubungan dengan kepercayaan agama, kedekatan keluarga, dan kelompok etnik lainnya.
Jadi kalau kita berbicara tentang nilai atau kepercayaan, berarti itu adalah hal-hal apa saja yang menjadi pembelajaran atau pengetahuan yang individu dapatkan dari dia kecil sampai dia dewasa. Nah, itu bisa dia dapatkan dari keluarganya, teman-temannya, atau budaya di mana dia tinggal. Nilai ini pun berhubungan dengan nilai kepercayaan ya, atau berhubungan dengan agama yang dianut oleh masing-masing individu. Tentunya masing-masing agama memiliki pembelajaran atau pengetahuan masing-masing, hal apa saja yang baik dan buruk misalnya, atau tindakan-tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, semuanya itu diatur dalam masing-masing kepercayaan yang dialami oleh individu. Untuk itu sangat penting pada saat kita melakukan pengkajian terhadap pasien, salah satu identitas yang sering ditanyakan adalah agamanya apa. Ya, supaya pada saat kita melakukan pengkajian, melakukan intervensi sampai implementasi keperawatan, kita menyesuaikan dengan agama apa yang dianut oleh pasien tersebut. Selanjutnya kita lihat tentang bentuk-bentuk nilai. Bentuk nilai yang pertama ada namanya nilai material. Nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. Nilai material ini sebenarnya merupakan nilai ajakan untuk berperilaku yang bermanfaat bagi fisik manusia. Ada juga misalnya larangan berperilaku yang buruk bagi fisik manusia. Jadi nilai material ini lebih ke nilai untuk menjaga agar supaya fisik manusia dalam keadaan yang baik. Hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang dapat menyebabkan gangguan pada fisik manusia diatur dalam nilai material ini, ya. Jadi ini sebenarnya anjuran supaya kita berperilaku yang baik agar supaya fisik individu tersebut bisa dalam kondisi yang baik terus. Kemudian yang kedua ada nilai vital. Nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitas hidupnya. Nilai vital ini berkaitan dengan keterampilan dan tindakan yang dilakukan seorang individu dalam bentuk aktivitas, ya, supaya aktivitas keseharian dari pasien-pasien atau dari individu manusia tertentu dapat terpenuhi. Kemudian yang terakhir adalah nilai kerohanian, segala sesuatu yang berguna bagi kerohanian manusia. Nah, untuk nilai kerohanian ini terdiri atas 4, yaitu ada nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai moral, dan juga nilai religius. Masing-masing nilai dalam nilai kerohanian ini memiliki tujuan dan maksud tertentu dan akan berbeda berdasarkan budaya dan juga kepercayaan dari masing-masing individu. Kalau kita berbicara tentang kebenaran, tentunya dalam setiap agama atau adat budaya yang kita percayai memiliki nilai kebenaran yang berbeda-beda, berhubungan dengan rasio atau hal yang dianggap benar maupun salah. Kemudian ada nilai keindahan, sama setiap budaya dan agama juga itu pasti akan memberikan pengajaran yang berbeda atau pandangan yang berbeda. Begitupun dengan nilai moral dan juga tindakan religius, ya. Cara misalnya kita berdoa, cara berperilaku, cara misalnya kita berkomunikasi dengan orang lain, dalam masing-masing agama cara itu akan berbeda-beda. Ya, jadi untuk nilai kerohanian ini sangat penting kita mengkaji apa yang menjadi kepercayaan, budaya, dan adat dari pasien yang kita temui, karena itu semua akan berbeda-beda. Nah, kira-kira itu bentuk-bentuk nilai yang menjadi landasan dari setiap orang berperilaku maupun menjalankan sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Selanjutnya kita lihat fungsi dari nilai. Kenapa sih nilai itu dibentuk? Apa fungsi dalam kehidupan seseorang sehingga
nilai itu harus ada. Yang pertama adalah nilai sebagai standar, ya. Jadi, bagaimana nilai itu digunakan saat seseorang berperilaku baik, buruk, dinilai dari standar yang ditentukan. Jika dia melewati dari standar yang ditentukan, berarti dia sudah melebihi atau melakukan tidak sesuai dengan nilai yang diharapkan. Ya, contoh yang paling konkret juga kalau kita berbicara misalnya nilai kalian, nilai dalam artian misalnya ada UTS maupun UAS. Tentunya dalam pemberian nilai itu kan semua ada standar. Contohnya, dinyatakan lulus jika melebihi dari nilai 70. Ya, tidak lulus kalau di bawah 70. Nah, begitupun dengan nilai yang ada dalam kehidupan kita, dalam kehidupan individu maupun pasien kita. Semuanya punya standar. Jika melebihi, tergantung apakah itu baik atau buruk sesuai dengan masing-masing nilai, ya. Kemudian yang kedua ada nilai sebagai rencana umum dalam memecahkan konflik dan pengambilan keputusan. Jadi dengan adanya nilai atau value ini, otomatis jika ada masalah atau dalam menentukan keputusan hal apapun, kita harus berstandar dari nilai yang sudah dituliskan atau dari nilai-nilai yang sudah ada sebelumnya. Jangan kita sembarang mengambil keputusan berdasarkan pemikiran sendiri, ya. Sedangkan sebenarnya cara kita berperilaku dan apa yang harus kita lakukan semuanya itu sudah diatur, tergantung dengan nilai atau kepercayaan mana yang kita anut. Kemudian yang ketiga, fungsi nilai adalah sebagai motivasional. Motivasional dalam artian supaya kita dapat berperilaku dengan baik, sesuai dengan nilai yang baik, ya. Jadi, dapat memberikan motivasi kepada kita supaya kita selalu menunjukkan nilai-nilai yang baik, menunjukkan value yang baik dalam kita hidup. Nah, sehingga sangat penting kita harus mengkaji juga ke pasien kita nanti saat di rumah sakit. Kira-kira nilainya dia dalam kehidupannya dia sudah sampai taraf yang mana? Apakah dia masuk dalam kelompok individu yang di kehidupan kesehariannya baik, atau malah dia sering melakukan hal-hal yang tidak baik di kehidupan. Nah, ini akan mempengaruhi saat kita memberikan perawatan kepada pasien. Ada pasien yang berpegang teguh terhadap tindakan yang dalam artian nilai dia itu jelek, ya. Sehingga disinilah peran nanti kita sebagai seorang perawat untuk bisa menyampaikan nilai-nilai yang baik kepada pasien. Tapi sebelum kita melakukan implementasi, kita harus kaji dulu apa yang menjadi pandangan nilai dari pasien tersebut. Klasifikasi nilai. Jadi nilai pun itu ada bentuk-bentuknya. Ada 3 fase dalam klasifikasi nilai-nilai individu yang perlu dipahami oleh seorang perawat. Yaitu yang pertama, kebebasan memilih kepercayaan serta menghargai keunikan bagi setiap individu. Nah, ini yang Ibu bilang tadi bahwa jangan kalian memaksakan pasien itu harus berperilaku atau harus melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh perawat. Tidak boleh. Jadi kita harus kaji dulu terlebih dahulu, nanti setelah itu kita memberikan kebebasan kepada klien untuk dia dapat melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang dia percaya atau sesuai dengan apa yang dinilai dia baik. Nanti jika memang didapatkan gangguan atau didapatkan sesuatu yang menyeleweng misalnya atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, nah di situ kita dapat memberikan arahan. Tetapi awal mulanya kita harus tetap memberikan kebebasan kepada individu atau pasien yang kita rawat dalam memilih kepercayaannya sendiri atau memilih apa yang dia kehendaki. Kemudian yang kedua, perbedaan dalam kenyataan hidup selalu ada perbedaan. Asuhan yang diberikan bukan hanya karena martabat seseorang, tetapi hendaknya perlakuan yang diberikan mempertimbangkan sebagaimana kita
ingin diperlakukan. Jadi dalam merawat pasien itu kita tidak boleh semena-mena. Apa yang diinstruksikan dari dokter atau apa yang kita harapkan maunya, ya sudah sesuai dengan kita supaya pekerjaan kita cepat selesai. Tidak boleh, ya. Jadi kalian tetap harus kalian yang menyesuaikan dengan pasien, ya. Dan kita harus memperlakukan pasien sebagaimana kalian mau orang lain perlakukan terhadap kalian. Jadi kalau kalian tidak mau dimarah-marah oleh pasien, kalian tidak mau dibilang jutek, otomatis kalian harus berperilaku yang baik. Jangan kita marah-marah kepada pasien, jangan kita jutek-jutek kepada pasien, ya, supaya pasien pun merasa nyaman dengan kita. Kemudian yang terakhir adalah keyakinan bahwa penghormatan terhadap martabat seseorang merupakan konsekuensi terbaik bagi semua masyarakat. Jadi, kita harus menjunjung tinggi martabat manusia, ya, dalam artian kepercayaan bahwa ingat bahwa manusia itu diciptakan sesuai dengan gambaran dari Sang Pencipta, ya. Jadi jangan kita menyepelekan pasien-pasien yang ada di rumah sakit, karena mereka sehat, mereka sakit, itu semua tergantung dari perawatan. Apalagi kalau misalnya mereka sudah dirawatnya di rumah sakit, otomatis kita sebagai tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab yang besar, bagaimana caranya supaya pasien tidak semakin sakit, dan bagaimana caranya supaya pasien bisa cepat pulang, ya. Jadi ini adalah nilai-nilai hal-hal yang harus dipahami oleh seorang perawat agar supaya pasien merasa nyaman dengan kita dan dia pun dapat merasa terobati masalah atau penyakit yang dialaminya. Selanjutnya kita lihat tentang sumber-sumber nilai. Dari mana sih nilai-nilai itu ada dan di mana kita harus melihat nilai-nilai itu supaya kita berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Nah, sumber-sumber nilai itu dikategorikan dalam 3 kelompok besar juga, yaitu yang pertama ada spiritual. Berbicara tentang spiritual ini banyak sumbernya. Salah satunya adalah berhubungan dengan kerohanian kita, dengan nilai kepercayaan agama yang kita percayai. Mungkin kita sebagai seorang Kristen, ya, seorang Katolik misalnya, apa yang menjadi sumber dari nilai kita? Betul, jadi kita harus membaca Alkitab dan kitab suci. Nah, itu adalah salah satu dari sumber nilai kita, bagaimana kita berperilaku yang baik dan benar, semuanya dapat kita baca di situ. Nah, mungkin untuk agama-agama yang lain juga, mereka memiliki sumber nilai tertentu. Nah, sumber nilai ini pun selain misalnya dari Alkitab maupun kitab suci, kita bisa mendapatkannya juga dari pemuka-pemuka agama, ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kita bisa meminta arahan, bertanya kira-kira apa sih yang menjadi nilai-nilai yang harus kita jalankan, seperti itu. Nah, sumber nilai lainnya ada juga nilai personal. Nilai personal ini bisa dari siapa saja. Dari orang tua, dari tante, om, kakek, nenek, atau orang yang kita percayai, atau orang yang mungkin memiliki jabatan tertentu, memiliki pengalaman tertentu. Nah, itu bisa menjadi sumber nilai bagi kita secara personal. Ya, jadi kita bisa berdiskusi, bisa bertanya bagaimana dalam kita berperilaku, apakah yang sudah kita lakukan ini baik atau tidak baik. Nah, kemudian yang ketiga, sumber nilai adalah sosial. Sosial ini mungkin berhubungan juga dengan adat istiadat budaya di mana kita hidup, di mana kita bersosialisasi dengan orang-orang. Jadi, misalnya pada daerah-daerah tertentu kita diharapkan untuk bisa saling tolong-menolong, ya. Ada kerjasama, misalnya kalau misalnya di daerah-daerah tertentu, kalau misalnya ada orang yang menikah maupun ada orang yang meninggal, biasanya di situ ada kerjasama untuk bisa membantu keluarga yang mungkin mengadakan pesta atau mengadakan acara. Nah, itu adalah
sumber-sumber nilai yang menjadi pembelajaran buat kita. Oh, ternyata dalam hidup bersosialisasi itu kita harus saling tolong-menolong, ya. Harus saling membantu jika mengalami masalah atau mungkin dalam hal-hal tertentu. Jadi itu beberapa sumber nilai yang bisa menjadi acuan dari setiap individu dalam berperilaku di kesehariannya dia. Nah, berikut kita lihat faktor nilai atau kepercayaan. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai dan kepercayaan itu bisa berbeda pada setiap individu, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Terbagi atas dua besar, yaitu yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Internal itu terdiri dari pendidikan atau tingkat pengetahuan, tahap perkembangan, persepsi tentang fungsi, emosi, spiritual atau agama, falsafah hidup, observasi, pertimbangan, dan pengalaman. Jadi, kalau berbicara tentang internal berarti terhadap diri kita sendiri, terhadap individu itu sendiri, ya. Bagaimana dia pendidikannya dia seperti apa, tingkat pengetahuannya dia sampai seperti apa, ya, bagaimana perkembangan dia sampai ke pengalamannya dia. Jadi itu yang dibilang internal. Kalau eksternal itu berarti berhubungan dengan keluarga, masyarakat, teknologi yang ada di sekitar, budayanya dia, dan juga sosioekonomi. Ya, jadi ini beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai atau kepercayaan dari seseorang. Nah, apa yang menjadi fokus saat perawat atau saat kita melakukan pengkajian terhadap pasien? Tentunya pada pola nilai atau kepercayaan ini. Nah, perlu kita perhatikan bahwa penilaian pola nilai atau kepercayaan berfokus pada apa yang penting bagi pasien dalam hidup mereka. Keyakinan dan nilai-nilai dapat dianggap sebagai spiritual dalam artian luas. Ya, jadi tidak secara spesifik. Jadi kita tidak perlu mengharapkan sesuai dengan nilai kepercayaan juga dari pasien ataupun nilai kepercayaan dari kita seorang perawat. Jadi kita lihat nilai dan kepercayaan atau keyakinan spiritual ini dalam artian yang luas. Kebiasaan yang dilakukan perawat adalah mengkaji pada area yang spesifik, yaitu keagamaan dan aktivitas keagamaan. Nah, ini perlu dihindari ya, mahasiswa. Jadi, kita jangan fokus kalau berbicara tentang nilai dan kepercayaan, oh berarti ini berbicara tentang agama. Tidak. Jadi nilai dan kepercayaan ini luas ya, bukan hanya berdasarkan agama tetapi berdasarkan nilai-nilai yang tadi sebelumnya Ibu jelaskan ya. Jadi ada spiritual, ada personal terhadap dirinya, ada juga dari sosialnya. Jadi tidak hanya semata-mata berbicara tentang agama. Spiritual meliputi transenden, koneksi, keseimbangan, dan tujuan. Nanti kita akan lihat pada fokus pengkajian, khusus untuk spiritual ini dia ada hubungannya dengan transenden, koneksi atau hubungan, adanya keseimbangan, dan tujuan. Apa yang harus kita kaji dan bagaimana kita mengkaji untuk nilai dan kepercayaan ini. Nah, saat kita melakukan pengkajian untuk nilai dan kepercayaan, sebelum kita masuk, perlu diingat bahwa selalu hubungkan pertanyaan ini sesuai dengan penyakit yang diderita oleh klien. Jadi, beda penyakit, beda masalah yang dialami oleh pasien, tentunya pertanyaan kita untuk mengkaji pola nilai dan kepercayaan itu akan berbeda. Ya, contoh paling konkret adalah apa? Pada pasien yang mengalami penyakit fisik dan pada pasien yang mengalami penyakit psikis, ya. Jadi kita harus sesuaikan supaya tujuan dan maksud kita mengkaji pola nilai dan kepercayaan ini bisa tercapai. Nah, untuk pengkajian pada riwayat, apa yang perlu kita tanyakan? Yang pertama, misalnya kita tanyakan ini, secara umum apa yang ingin didapatkan dalam hidup? Rencana untuk masa depan Bapak atau Ibu apa? Nah, itu kita bisa tanyakan. Kemudian, apakah agama penting dalam kehidupan?
Nah, ini pun kita harus tanyakan. Bisa saja sumber nilainya itu bukan secara spiritual atau kerohanian atau dari agamanya, tetapi mungkin dia lebih percaya pada nilai-nilai yang lain. Nah, apakah agama membantu ketika kesulitan atau mengalami penyakit ini muncul? Ya, kita bisa tanyakan juga. Apakah dengan berada di rumah sakit akan mengganggu praktek keagamaan? Mungkin kalau dia sakit, biasanya kalau pada pasien yang muslim, otomatis dia tidak bisa menjalankan sholat 5 waktu misalnya. Karena dia dalam kondisi yang sakit. Nah, pada riwayat kita bisa tanyakan hal-hal demikian. Nah, selanjutnya khusus untuk pengkajian pola nilai dan kepercayaan yang Ibu bilang tadi tentang spiritual, kita harus mengkaji mulai dari transenden sampai ke tujuan. Nah, pada transenden maksudnya itu apa? Pencarian makna yang lebih besar dari kehidupan dan dirinya. Pertanyaan yang bisa kita tanyakan adalah, apa yang memberi makna dan harapan dalam hidup Anda atau dalam hidup Bapak atau Ibu? Bisa kita tanya, karena ini kan berhubungan dengan makna dan harapan. Apakah penyakit ini membuat Anda ingin tahu mengapa ini harus terjadi kepada Anda? Nah, itu pada bagian transenden kita bisa tanyakan ya, karena transenden ini berarti mempengaruhi bagaimana seseorang atau individu itu menghadapi situasi masalah yang dia rasakan saat ini, ya. Kemudian pada bagian koneksi, koneksi artinya adalah integrasi atau hubungan dari semua aspek sebagai manusia, termasuk dirinya dan orang lain. Nah, pada bagian koneksi ini, kita bisa tanyakan, apakah hubungan spiritual penting bagi Anda? Apakah Anda memiliki pemuka agama yang ingin Anda temui? Apakah penyakit ini membuat Anda menanyakan hubungan Anda kepada Tuhan? Apa hubungan yang penting dalam hidup Anda? Ya, jadi hubungan integrasi antara apa yang dia yakini dengan apa yang terjadi terhadap diri dia maupun koneksi dia terhadap orang lain. Ya, ini lebih ke spiritualnya, udah lebih masuk lagi. Selanjutnya untuk keseimbangan. Keseimbangan artinya adalah berhubungan harmoni dengan dirinya, alam dan lain-lain, ya. Hubungan harmoni antara dirinya, lingkungan di sekitarnya juga. Nah, pertanyaan apa yang bisa kita tanyakan? Misalnya, apakah ada suatu aturan spiritual yang Anda jalankan yang berkaitan dengan kesehatan atau penyakit? Apakah penyakit ini mengganggu aktivitas spiritualitas Anda? Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda menjalankan aktivitas spiritualitas Anda? Apakah Anda punya perasaan ragu, marah, putus asa dengan situasi saat ini? Ya, jadi pokoknya semua pertanyaan ini bisa kalian kondisikan sesuai dengan keadaan pasien ya. Jadi bukan berarti semua pertanyaan ini bisa kalian tanyakan. Jadi sesuaikan dengan keadaan pasien. Nah, kemudian yang terakhir adalah tujuan. Apa penyakit ini membuat Anda menanyakan tentang apa hal yang terpenting dalam hidup Anda? Ya, karena biasanya pada pasien-pasien tertentu, kalau mereka sudah mengalami tekanan, sudah mengalami penyakit yang cukup lama, otomatis mereka bertanya-tanya tentang apa makna hidup mereka. Apakah penyakit ini membuat Anda berpikir tentang apa yang harus saya lakukan dalam hidup ini? Kenapa saya di sini? Kenapa penyakit ini terjadi kepada saya? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan karena saya telah mengalami penyakit ini? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul dalam diri pasien atau bisa juga kita tanyakan kepada pasien untuk menggali tentang pola nilai dan kepercayaan ya. Jadi kalian bisa menyesuaikan saja dengan kondisi pasien. Intinya bagaimana cara kalian berkomunikasi supaya pasien bisa percaya kepada kalian dan bisa menyampaikan apa yang menjadi masalah mereka. Nah, ini untuk panduan yang bisa kalian gunakan saat mengkaji.
Jadi tidak semua pertanyaan bisa kalian ajukan atau tidak semua pertanyaan bisa kalian tanyakan. Semuanya disesuaikan dengan kondisi pasien ya. Baik sebelum sakit maupun sejak sakit, nanti pertanyaan panduannya bisa kalian baca saja. Ini hanya contoh dan panduan yang bisa kalian gunakan. Tapi kembali lagi ya, disesuaikan dengan keadaan pasien saat itu, Pak, atau pada saat kalian melakukan pengkajian ya. Ini hanya panduan saja, bukan berarti mentah-mentah kalian tanyakan semua, tidak. Bisa kalian sesuaikan dengan agama pasien, budaya, bisa juga ya. Jadi ini hanya panduan saja. Kemudian apa yang harus kalian observasi pada bagian nilai dan kepercayaan? Kalian bisa lihat apakah di sekitar pasien itu ada alat untuk berdoa atau apapun yang dia gunakan untuk berdoa. Kemudian apakah tampak melakukan kegiatan beribadah atau berdoa juga, kita bisa lihat. Nah, kalau misalnya pasien rajin berdoa, kemudian pasien mungkin kalau dalam agama Kristen Katolik juga dia membaca kitab suci, seperti itu. Jadi kita bisa lihat bahwa nilai kepercayaan dari pasien ini secara spiritual juga baik. Tapi ingat kembali, berbicara tentang nilai dan kepercayaan itu bukan hanya semata-mata pada agama ya. Jadi nilai itu banyak. Jadi kalian bisa menilai dari cara dia berbicara, dari cara dia bersikap juga. Itu pun termasuk dalam pengkajian kita untuk melihat nilai dan kepercayaannya. Baiklah, demikian penjelasan dari Ibu untuk dua pola terakhir dalam pengkajian pola Gordon, yaitu pola peran dan hubungan, dan juga pola nilai dan kepercayaan. Ini adalah dua topik yang menurut Ibu lebih ringan dibandingkan dengan topik-topik pada sebelum UTS ya. Sehingga untuk di minggu ini Ibu tidak akan memberikan tugas lagi, hanya ada satu tugas yang silakan kalian kumpulkan di waktu kelas FNA, kelas lecture. Nah, 1 minggu kesempatan ini silakan kalian mempersiapkan diri untuk menghadapi UAS. Silakan pelajari semua materi yang telah kami ajarkan dari minggu 9 sampai dengan minggu ke-15 ini. Jadi waktunya silakan kalian pergunakan untuk belajar. Ya. Baik, kalau begitu terima kasih atas kebersamaan kita di mata kuliah FNA ini. Tetap semangat belajar supaya UAS bisa lulus dan kita akan bertemu lagi di semester selanjutnya. Demikian dari Ibu, jika ada pertanyaan, silakan seperti biasa kalian tinggalkan di forum diskusi yang telah Ibu buka di Moodle atau Learn kalian. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.